Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Hari ini masuk di pembahasan la nafi lil jins. Ini alhamdulillah sudah pernah kita dengar di dua buku sebelumnya, tapi di sini ada tambahan pembahasan. Kata beliau faslun pasal wa ammala, dan adapun la allati linafil jinsi, yang menafikan jins, fahia maka dia allati yuradu biha, yang diinginkan dengannya, nafiya jami'il jinsi, menafikan seluruh jenisnya, menafikan seluruh jenisnya, ala sabili tansis, secara menyeluruh. Iya, secara menyeluruh. Ala sabil, secara. Ala wajhi, secara. Itu diterjemahkan ala wajhi, ala sabili. Secara tansis, secara nas, secara menyeluruh. Tidak ada kemungkinan lain, itu namanya nas. Kan dalam bahasa Arab ada istilah nas dohir. Kalau nas itu tidak ada kemungkinan lain, artinya penafiannya menyeluruh. Kalau dohir artinya ada makna nampak dan ada kemungkinan lain. Itu kalau dibilang dohir. Ini ayat dohir menunjukkan ini makna. Berarti ada kemungkinan makna lain. Tapi kalau ulama bilang ini ayat nas dalam masalah ini, berarti jelas kandungannya dalam masalah itu tidak ada kemungkinan lain. Itu dalam istilah ahli bahasa dan juga istilah ulama usul fikih. Ya. Jadi ini kata la ini menafikan seluruh jenis secara nas, secara menyeluruh. Artinya kalau dia ada masuk, maka berarti tidak ada kemungkinan yang lain. Ketika dikatakan begini, dalam ucapan yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah, tidak ada ilah. Berarti penafian di sini adalah menyeluruh. Apapun itu sembahan, tidak ada. Apakah itu malaikat, nabi, orang soleh, batu, pohon, sungai, laut, semua, matahari, bulan, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Berarti tidak ada seluruhnya. Yang ada hanya siapa? Allah. Makanya di situ kalimat tauhid namanya. Terdapat penafian dan penetapan. Jelas ini pembahasan kita. Jadi menafikan seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak ada kemungkinan, mungkin masih ada yang lain. Tidak ada itu. Tidak ada kemungkinan. Itu contoh. Ini maknanya. Iya, ini maknanya. Terus amalan la. Nah, ini yang paling penting dalam dunia nahwu. Syarat amalannya la. Wa ta'amalu amala inna. Dan dia beramal dengan amalannya inna. Apa itu? Fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Maka dia menasab isim merupa khobar. Persis dengan amalannya inna. Bisyar, ini yang membuat dia keluar dari inna. Kan dia pakai syarat. Kan seharusnya kan bisa dimasukkan temannya inna ini. Karena sama-sama huruf. Paham kan? Bisa dimasukkan ke temannya inna. Tapi karena dia punya syarat khusus, dipisahkan. Seperti af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah adalah sama dengan kana. Kan begitu kan? Fi'il juga. Cuma kenapa dipisahkan? Iya, punya syarat khusus. Antum bisa paham ini? Ini yang perlu antum ketahui. Jadi dia beramal dengan amalan inna. Itu untuk dasar pemahaman. Beramal dengan amalan inna. Artinya langsung antum muncul di pikiran, menasab isim merupa khobar. Kan begitu? Tapi dengan syarat. Apa itu? Ayyakunasmuha wa khobaruha nakirotain. Isim dan khobarnya harus nakiro. Ini syarat sudah dari dua buku sebelumnya. Diulang-ulang terus. Isim dan khobarnya harus nakiro.
Wa ayyakuna ismuha muttasilan biha, dan isimnya harus bersambung langsung dengannya, artinya terletak langsung setelahnya. Dua syarat ini, inilah syarat utama dan pokok untuk la. Ada di sana syarat ketiga, yaitu la-nya tidak boleh berulang, itu penyempurna. Karena syarat itu bisa beramal, bisa juga tidak beramal. Kan begitu kan? Tapi dua syarat pokok yang membatalkan amalan la kalau tidak terpenuhi. Ini. Batal amalan la kalau ini tidak terpenuhi. Apa itu? Isim dan khobarnya harus nakiro. Syarat kedua, isimnya harus terletak langsung setelah la. Kalau tidak nakiro, batal. Kalau tidak terletak langsung setelah la, batal amalannya. Tidak ada kemungkinan beramal. Lihat catatan 529 yang bersambung dengannya. Jangan sampai kita salah paham bersambung maksudnya menempel begitu bersambung. Enggak. Maksudnya adalah terletak langsung setelah la. Yang diinginkan oleh mereka bersambung adalah terletak langsung setelah la tanpa ada kata lain yang memisahkannya. Dipahamkan? Ah, itu syaratnya. Sekarang hukum. Belum datang contoh karena contoh di hukum. Fa'inka hukum isim la. Fa'inka nasmuha mudhafan. Jika isimnya mudhaf. Au syabbihan bil mudhaf. Atau menyerupai mudhaf. Isimnya mudhaf atau menyerupai mudhaf, fahuwa mu'rabun mansub, maka dia mu'rab mansub. Dah? Jadi kalau isimnya mudhaf atau menyerupai mudhaf, maka mu'rab mansub, mu'rab mansub. Iya, hukumnya. Misalnya mudhaf, misalnya penulis contohkan sahibu ilmin. Tidak harus sahibu ilmin ya nanti ya. Sahibu ilmin. Iya. Misalnya qaimun, kita contohkan yang biasa, qaimun atau tali'un, ya, jabalan maf'ulun bi dari tali'un, isim fa'il. Tali'un jabalan qaimun, khobarnya. Iya, paham ini kan? Tali'un jabalan qaimun. Iya, pendaki gunung adalah berdiri. Adalah berdiri. Sekarang ini sebelum kemasukan la. Ini adalah mudhaf, ini adalah syabi bil mudhaf. Mudhaf karena ada mudhaf nilainya, syabi bil mudhaf karena dia bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Itu sudah dijelaskan dua buku sebelumnya. Dinamakan menyerupai mudhaf karena harus bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Karena kalau saya bilang begini, toli qaim, pendaki berdiri. Sempurna maknanya? Saya hilangkan jabal. Pendaki berdiri. Sempurna maknanya? Enggak. Karena orang masih bertanya, pendaki apa? Paham kan? Pendaki apa? Kan banyak pendaki. Iya. Ya, ditambahkan jabalan untuk menyempurnakan apa? Maknanya. Pendaki gunung berdiri. Jelas kan? Masuklah. Kalau masuklah pada contoh ini, maka hukumnya mu'rab mansub. Langsung la sahiba ilmin la tali'an jabalan hadirun. Paham kan? Mu'rab mansub. Artinya kalau dia tidak mudhaf, tanwin. Namanya kan mu'rab. Mu'rab itu kan tanwin. Paham kan? Ini tidak tanwin kan dia sebagai apa? Mudhaf. Sebagai mudhaf. Qaimun tetap qaimun kan ini adalah apa? Hah? Khobarnya. Jadi ini isimnya ini. Ini adalah isimnya. Iya. Jelas kan? Dipahami ini? Jadi kalau dia mudhaf atau syabi bin mudhaf, maka mu'rab mansub. Itu hukumnya. Maka dia mu'rab mansub. Dipahami ini pernyataan awal penulis? Siapa yang belum paham kira-kira? Khalil? Paham? Hah? Belum. Yang mana?
yang syabibil mudhaf. Kita baca dulu kalau begitu. Karena ada pengertian syabibil mudhaf di sini. Baru kita ulang. Contoh dulu nah. La sahiba ilmin mamkutun. La talian jabalan hadirun. Ya, sahiba isim la. Dia mudhaf, ilmin mudhaf nilai. Mamkutun khobar. La talian jabalan hadirun. Talian la. Jabalan maf'ul bih. Dari talian isim fa'il beramal amalan fi'il. Hadirun khobarnya. Sekarang wal musyabbahu bil mudhaf. Yang diserupakan dengan mudhaf. Huwa dia adalah mattasola bihi syai'un min tamami makna. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Iya, yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Ketika saya bilang Rohim, iya, iya, Rohim. Kalau antum bilang la Rohim, la Rohim, tidak ada yang merahmati. Sempurna enggak maknanya itu? Pak Mulil, sempurna enggak maknanya itu? Tidak ada merahmati. Langsung bil ibadi. Paham kan? Iya. Tidak ada yang merahmati hambanya. Paham kan? Illallah misalnya. Jadi ini kata Rohim namanya syabibul mudhaf. Kenapa? Karena tidak sempurna makna kecuali bersambung dengan sesuatu. Ini namanya syabibil mudhaf. Maka apa bacaannya ini? La rohi man. Tanwin lah karena dia mu'rab. Dia mu'rab mansub. Tanwin karena tidak mudhaf. Tanwin karena tidak mudhaf. Anda paham ini? Sama juga saya bilang begini, la Hasan. Iya. La Hasan. Iya. Qaimun. Misalnya gini. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang bagus. Sempurna enggak itu? Tidak ada yang bagus berdiri. Sempurna maknanya? Enggak sempurna. Ini kata butuh kata lain yang menyempurnakan maknanya. Misalnya wajahuhu. Misalnya. Tidak ada yang bagus wajahnya. Qaimun. Jadi ini Hasan namanya syabibil mudhaf. Karena sempurna maknanya dengan bersambung dengan yang lain. Dipahamkan? Kalau modelnya begini maka isim la apa hukumnya tadi? Mansub mu'rab berarti hasanan. La hasanan wajhuhu qaimun. Paham kan? Jelas ini. Jadi nanti i'rabnya ini sama dengan ini. Saya sengaja contohkan 3 ya. Ini 3 ini 2 sama dengan ini dia mansub, ini majrur, ini marfu. Paham maksudnya ini? Jadi kata yang bersambung dengannya itu bisa mansub, bisa majrur, bisa juga apa marfu. Yang penting bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Dipahamkan? Ini bukan mudhaf, tapi ini disebut syabi bil mudhaf. Paham ini? Bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan makna. Dipahami ini? Siapa yang belum? Itu kan perkiraannya tuh. Saya sudah jelaskan sebelumnya tuh. Isim la itu kan ada 5. Ada 3 sebenarnya. Ada mufrad, ada goir mufrad. Dah? Ini secara garis besar. Mufrad artinya tidak mudhaf, tidak syabih bil mudhaf. Ada goir mufrad yaitu mudhaf syabih bil mudhaf. Kalau mufrad tidak tanwin. Sudah lewat itu kan sebenarnya. Kalau dia misalnya la rojul. La rojul. Nah, fil baiti.
Iya, fil baiti, la rajul fil baiti. Ya sudah, sebentar ini hukumnya. Mansub tanpa tanwin. Maka kalau ini kan mu'rab, mansub. Paham kan? Sebentar itu. Ini baru hukum yang pertama. Kalau dia mudhaf dan syabi bil mudhaf, apa hukumnya? Apa hukumnya? Mu'rab mansub. Paham tak? Mu'rab mansub. Artinya kalau dibilang mu'rab, tanwin kalau bisa ditanwin. Kalau tidak mudhaf. Ah, ada masalah lagi? Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Wa in kana ismuha mufradan. Ini sekarang. Jika isimnya adalah mufrad. Ini antum tanya kan? Bunya ala ma yunsabu bih. Dimabenikan di atas apa dia dinasab dengannya. Mabni di atas apa dia dinasab. Kalau bilang mabni berarti nanti tanpa tanwin. Itulah yang di matan jurmiyah. Itulah yang di matan jurmiyah. Mansub tanpa tanwin. Artinya apa? Mabni di atas apa dia dinasab. Makanya tidak ditanwin. Kalau dia mufrad. Lau kana mu'raban. Kalau sekiranya sebelumnya adalah mu'rab. Kalau sekiranya sebelumnya adalah dia adalah mu'rab. Baca dulu di bawah 532. Berbeda dengan mufrad pada bab i'rab dan bab mubtada ya. Iya, 532. Mabni dengan tanda mu'rabnya, itu maksudnya. Mabni dengan tanda mu'rabnya. Jadi di tabel isim mufrad marfu mansub dengan apa? Fathah. Berarti kalau jadi isim la mabni di atas fathah, jamak taksir. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Berarti kalau jadi isim la mabni di atas fathah. Jamak mudzakkar salim di atas pendapat bahwa la bisa masuk pada jamak mudzakkar salim. Karena ada yang mengatakan tidak masuk. Karena kalau masuk pada jamak berarti terbatas. Iya kan? Jamak salim, isim musanna. Isim musanna. Mansub dengan tanda apa? Sama jamak mudzakkar salim. Iya, di atas pendapat bahwa dia bisa masuk pada isim musanna. Walaupun ada yang berpendapat tidak bisa masuk. Gimana caranya la rajulain? Tidak ada dua orang. Sementara la itu menafikan seluruhnya. Tapi di atas pendapat bisa masuk. Maka kita katakan berarti isim musanna jamak mudzakkar salim karena dia mansub dengan tanda ya, maka mabni dengan apa? Mabni dengan apa? Ya, begitu maksudnya. Jadi mabni di atas tanda nasabnya. Yang di tabel. Iya, mabni dengan tanda mu'rabnya. Mabni dengan tanda mu'rabnya. Iya, ini dia. Wa na'ni bil mufradi huna. Kami maksudkan dengan mufrad di sini. Karena mufrad sudah berapa kali kita dengar. Di bab i'rab ada isim mufrad. Di bab mubtada ada mufrad. Iya kan? Iya kan? Di bab mubtada ada mufrad. Ada juga istilah mufrad. Apa lagi kalau mufrad di sini? Yang kami maksud dengan mufrad di sini. Wa fi babin nida dan nanti di bab munada. Langsung dua ya. Di bab munada mansub nanti. Iya. Yang kami maksud dengan mufrad di sini dan nanti di bab munada. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa yang bukan mudhaf, bukan pula menyerupai mudhaf. Itu dia mufrad di sini. Kalau mufrad di bab mubtada khobar, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Mufrad di bab i'rab, ma laisa musannan wala majmu'an. Beda-beda toh? Paham ini? Jadi ada mufrad di kitab sampai sekarang ini. Kita 3 istilah mufrad. Nanti di Qotun Nada jadi 4. Jadi sekarang 3 saja dulu. Jadi sekarang kita dapat istilah mufrad 3 dengan ini. Mufrad di bab i'rab, isim mufrad. Mufrad di bab mubtada khobar. Mufrad di bab isim la. Paham kan? Mufrad di bab i'rab apa? Bukan musanna, bukan jamak. Kan begitu? Mufrad di bab mubtada khobar. Bukan jumlah, bukan syabi bi jumlah. Kan begitu kan? Mufrad di bab isim la. Bukan mudhaf, bukan menyerupai
mudhaf. Jadi beda-beda. Perhatikan mufrad setiap babnya. Iya. Jadi yang kami maksud dengan mufrad di sini dan di bab nida, malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa yang bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Catatan 533 berbeda dengan mufrad pada bab i'rab dan pada bab mubtada khobar. Berbeda. Paham tak? Berbeda dengan mufrad pada bab i'rab, silakan lihat kembali, dan mufrad pada bab mubtada khobar. Beda. Wa in kana musannan au majmu'an, walaupun musanna atau jama. Jadi walaupun musanna atau jama di sini tetap dinamakan mufrad. Yang penting tidak mudhaf, tidak syabih bil mudhaf. Paham maksudnya? Walaupun musanna atau jama tetap dinamakan di sini mufrad. Paham kan? Yang penting dia tidak mudhaf dan tidak syabih bil mudhaf. Selesai. Lihat prakteknya. Wa in kana mufradan au jam'at taksirin. Jika dia adalah isi mufrad atau jamak taksir, bunya alal fathi, maka dimabnikan di atas fathah. Paham ya? Kalau dia mufrad ya, dia mufrad. Dia mufrad, artinya tidak mudhaf, tidak syabih bil mudhaf. Artinya dia adalah isi mufrad atau jamak taksir. Tetap namanya mufrad. Maka dimabnikan di atas fathah. Karena kenapa? Karena isi mufrad dan jamak taksir, catatan di bawah 534. Karena isi mufrad dan jamak taksir, keduanya mansub dengan tanda fathah. Di tabel. Kan begitu? Tergantung tandanya waktu nasab. Nah contoh la rojula hadirun. Apa i'rabnya rojula? Isim la. Wala rijala. Apa i'rabnya rijala? Isim la. Mabni. Di atas apa dia dinasab? Lihat keterangan di bawah dulu i'rabnya. Contoh i'rabnya ya. La rojula adalah isim la mabni. Itu dia. Isim la mabni. Di atas fathah berada dalam kedudukan nasab. Hadirun khobar la marfu tanda rupanya dengan dhammah. Kan dia tidak mabni. Kalau khobarnya tidak mabni, tetap mu'rab. Yang mabni itu apanya? Isimnya. Yang mabni itu isimnya. Wala rijala hadirun, lihat rijala. Rijala isim la mabni di atas fathah berada dalam kedudukan nasab. Hadirun khobar la marfu tanda rupanya dengan waw. Paham keterangan itu? Itu keterangannya. Wa in kana musannan, lanjut. Wa in kana musannan au jam'a mudzakkarin saliman. Jika isim la itu adalah musanna atau jama' mudzakkar salim, bunya 'alal ya, maka mabni di atas ya. Kan yang kita tahu itu mabni itu bisa di atas dom, fat, kas, sukun. Ternyata mabni juga itu yang tadi itu bisa juga penggantinya. Paham kan? Bisa alamat pengganti itu mabni. Sekarang kita sudah kitab di atas. Jadi mabni itu bisa pengganti dari dhammah, fathah, kasrah atau sukun. Bisa juga. Bisa juga. Seperti ini. Mabni di atas ya. Mabni di atas ya. Nah contoh. La rojulaini fidari wala qaimina fisuki. Jadi antum kalau i'rab rojulain adalah isim la mabni di atas ya. Berada dalam kedudukan nasab. Qaimina adalah isim la mabni di atas ya, berada dalam kedudukan nasab. Jelas pembahasan ini? Jelas sampai situ atau belum? Jelas. Wa in kana, lanjut kalau jelas. Wa in kana jam'a mu'annatin saliman. Jika dia adalah jama' mu'annas salim. Jika dia adalah jama' mu'annas salim, isim la-nya ya. Isim la-nya buni alal kasri, dimabnikan di atas kasro. Kenapa bisa? Hah? Kenapa bisa Ibrahim memuju? Ibrahim atau Ibrahim? Memuju. Kenapa dimabnikan di atas kasro? Apa? Apa dia ngomong asyhadu? Apa dia bicarakan? Antum saja tidak jelas ya. Apalagi saya. Apa itu Ibrahim?
Sibuk sekali dari tadi nggak tahu balik kiri kanan. Apa nak pikirkan? Hah? Suaramu kasih keras. Ini anak kalau main bola keras sekali suaranya. Lumayan. Karena tanda nasabnya jama muannas salim adalah kasro. Lihat tabel. Lihat tabel. Jama muannas salim di kolom mansub. Itu tandanya kasro. Itu awal kan. Dipahami nih. Tapi di sini antum dikasih faedah lain. Kata belum? Iya. Setelahnya ini masalah ini. Faedah tambahan. Iya. Setelah contoh sebentar. Nah. La muslimati hadiratun. Wa qad yubna alal fathi, dan kadang dimabnikan di atas fathah. Jadi ternyata boleh kita baca jama muannas salim la muslimata. Jangan kau salahkan nanti. Ini kita sudah tingkat tinggi nih. Sudah naik-naik lagi. Jadi tadinya di dua buku sebelumnya hanya boleh baca la muslimati. Karena jama muannas salim mansub dengan kasroh. Sehingga mabni di atas kasroh. Tapi ternyata wa qad yubna alal fathi. Kadang dimabnikan di atas fathah. Yaitu antum baca apa? La muslimata. Tidak ada masalah. Nah, kalau baru miftah, salah itu. Iya, tapi sekarang sudah mutamimah. Kita tidak boleh langsung salahkan orang. Siapa tahu dia baca dengan begitu. La muslimata. Boleh. Makanya lihat contoh di bawah. Jadi untuk 541. Muslimati adalah isim la mabni di atas kasrah. Berada dalam kedudukan nasab. Hadiratun khobar la marfu. Tanda rupanya dengan dhamma. Tadi kadang dimabnikan di atas fathah. Catatan 542. Yaitu dibaca la muslimata hadiratun. Dipahami ini? Jelas sampai situ? Jelas? Mantap. Sekarang masalah berikutnya. Lanjut. Belum dipenuh. Kita lihat dulu sedikit. Bisa selesai besok ini ya? Kita lanjut dulu sedikit? Bisa? Atau sudah dulu? Lanjut dulu? Apa? Hukumlah jika berulang. Ini sudah di buku sebelumnya. 2 buku sebelumnya sudah. Hukumlah jika berulang. Cuman di 2 buku sebelumnya apa kalau la berulang? Yang antum tahu di 2 buku sebelumnya. Boleh beramal, boleh tidak beramal. Artinya sebelumnya kita cuma tahu begini bacaan. Jadi sebelumnya kalau la-nya berulang, kita cuma dikasih tahu boleh beramal, boleh tidak beramal. Yaitu boleh kita baca la haula wala quwata. Nah, kuwata kan begitu, beramal, boleh tidak beramal. La haulun wala kuwatun. Itu di buku sebelumnya. Pokoknya kalau la berulang, boleh beramal, boleh tidak beramal. Beramal la haula wala quwata. Tidak beramal la haulun wala quwatun. Tidak beramal. Sekarang kita lihat. Apakah masih seperti itu? Kata beliau, wa idza takarrarat lah. Jika la berulang. Nah contoh, la haul wala quwah. Jangan dulu dibaca harokat akhirnya. Jika la-nya berulang, contoh, la haul wala quwah. Jazafin nakiratil ula, al-fath warrofa. Ternyata boleh pada nakiro pertama, fathah dan rofa. Maksudnya hapus dulu ini. Hapus dulu yang kedua. Kita bahas nakiro yang pertama.
nakiro yang pertama boleh fathah. Kalau dibilang fathah, mabni. Jadi gini ya, cara takbir orang, ulama bahasa. Kalau dia bilang dengan harokat, berarti itu mabni. Kalau dia bilang jenis i'rab, maka dia mu'rab. Jadi beda itu kalau dia bilang begini. Rofa, nasab, ya, jer. Berarti ini maksudnya mu'rab. Tapi kalau bilang dom, fat, kas, berarti ini apa ini? Mabni. Perhatikan itu. Artinya kalau dia bilang rofa, doma tanwin, nasab, fathah tanwin, jer, kasro tanwin. Kalau dia bilang dom, berarti doma tidak tanwin. Fathah, berarti fathah tidak tanwin. Kasr, berarti kasro tidak tanwin. Karena kalau dia bilang dengan harokat, berarti mabni. Berarti mabni. Kalau dia bilang dengan jenis i'rab, berarti mu'rab. Paham ilmunya sekarang? Paham ilmunya sekarang? Lihat kata penulis. Idza takarrarat la. Jika la berulang. Nah contoh. La haul wala quwwah. La haul dan quwwah. Jaza boleh. Fin nakiratil ula. Pada nakirah yang pertama. Fat. Apa artinya? Berarti mabni tambah tanwin. Wal rofa. Berarti apa bacaannya? Boleh fat. Berarti apa? La hau. La. Boleh rofa. Berarti la hau. Lun. Begitu maksudnya. Jadi kalau dia bilang dengan jenis i'rab, mu'rab, tanwin. Kalau dia bilang dengan harokat, tanpa tanwin. Sudah paham sekarang? Paham atau belum? Jadi boleh nakirah pertama fathah tanpa tanwin, boleh rofa yaitu dommah dibaca tanwin. Iya, paham ini atau belum ini? Sekarang kita urus nakirah yang kedua. Iya. La. Kita urus dulu ini nakiro kedua. Itu baru nakiro pertama itu. Lanjut toh? Lanjut toh belum? Lanjut. Fa'in fatahtaha. Jika kamu memfathah dia. Nakiro pertama maksudnya. Jika kamu fathah dia nakiro pertama. Nakiro pertama kamu fathah. Jaza fitania. Boleh pada yang kedua. Lihat bukunya Bang Reza. Boleh pada yang kedua. Iya. Boleh pada yang kedua. Salah satu aujuh. 3 sisi. Makanya saya tulis 3 ini saudara. Saya hapus dulu ini. Boleh hapus? Mudah ji ini. Biar anak TK anak tahu ji. Iya. Boleh pada nakiro yang kedua. 3 bacaan. Kuah. Boleh 3 bacaan. Jadi la haula. Kalau antum baca begitu. Ini nanti antum bisa baca macam-macam di situ ya. Jadi kalau antum baca la haula. Nakiro pertama antum fathah. Maka boleh pada nakiro kedua 3 sisi. La kuah. Ya ada wa-nya tadi ya. Ada wa-nya. Tapi kita langsung saja. Ya. La kuah. La haul wala kuah. La haul wala quwwah, la haul wala quwwah. Sekarang kita baca la haula. Sisi nakiro kedua boleh 3 sisi. Apa itu? Kita baca. Al-Fath. Boleh fath. Berarti antum baca apa? La haula wala quwwah. Fathah. Ingat fathah. Bukan tan. Boleh fathah. Terus kedua, wan nasb. Boleh fathah, boleh nasab. Apa itu? Ulang. La haula wala. Sambung juga kalimat. La haula. Boleh. Jadi la haula wala quwata. La haula wala quwatan. Sisa 1. 3. Warrabu dan boleh rofa. Baca. La haula. 3 bacaan.
La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun illa billah. Kalau ada orang baca la haula wala quwata illa billah, masih tidak belajar nahwu. Paham tak? Iya, itu belum belajar nahwu itu kalau orang masih baca la haula wala quwata illa billah. Bisa 3 bacaan. Itu kalau di fathah. Kalau di rofa, tuntaskan, siapa suruh mulai? Iya. Iya kan? Yang ini yang di bawah. La haulun. Yang itu sekarang. Yang itu dulu sekarang. La haulun. Wa in rafa'ta. Sebentar kita baca catatannya. Kalau kamu rofa. Wa in rafa'ta. Kalau kamu rofa. Berarti baca apa? Kalau antum. Ya, bukan ini. Yang pertama. Kalau kamu rofa nakirah pertama. Apa itu? La haulun. Itu maksudnya kalau kamu rofa. Dah? Kalau kamu rofa nakirah yang pertama. An-nakiratul ula. Kalau kamu rofa nakiro yang pertama, yaitu la haulun, jazafin nakiroti tsaniyah wajahan. Boleh pada nakiro yang kedua, 2 sisi. 2 sisi saja. Ar-raf'u wal fathu. Boleh pada nakiro yang kedua. Jadi 2 sisi. Apaan? Ya 2 sisi. Kuwah berarti 2, kuwah. 2 ya? Boleh rofa. Antum baca apa? La haulun wala quwatun. Dan fathah. La haulun. Boleh 2 bacaan. Berarti 1, 2, 3, ya, 4, 5. Ada 5 bacaan. Dah? La haula wala quwata. La haula wala quwatun, la haula wala quwatan, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Dipahami ini? Jelaskan? 5 bacaan untuk kata itu. Yang kita tahu dulu, yang ini saudara. Ini sama ini. 2 itu yang kita tahu di buku dasar. La haula wala quwata. La haulun wala quwatun. Masih tersisa ini. Paham tak? Setelah itu tinggal catatan. Kenapa dibaca begitu? Sebagai apa? Apa kedudukannya? Ini kita baca besok. Itu mau dulu. Dah? Cukup ditahu dulu. 5 bacaan. Besok kita akan baca catatannya di bawah. Kalau saya baca la haula wala quwata, kenapa bisa? La haula wala quwatan, kenapa? La haula wala quwatun, kenapa? Itu semua ada alasan. Nah itu kita baca besok insya Allah. Itu saja dulu. Karena kalau kita turun ke bawah lagi masalah. Sudah ya? Ada yang belum jelas? Jangan tanya dulu kenapa dibaca begitu. Karena itu kita kasih keterangan besok. Yang penting sekarang, bisa 2 bacaan nakiro yang pertama. Nakiro yang kedua tergantung nakiro yang pertama. Nakiro yang pertama kalau di fathah, berarti nakiro yang kedua boleh 3. Fathah, nasab, rofa. Nakiro yang pertama kalau di rofa, maka yang kedua boleh 2. Boleh rofa, boleh fathah. Dipahami ini? Ini 5 sisi. Mudah jadi dihafal insya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.